seperti pintu rumah kita ini, kecil, tapi sangat bercahaya. Mempelai masuk di situ, itu tadi malam, Bapak Ibu, kejadiannya. Baru ya. Mempelai masuk di pintu yang bercahaya itu, dan di situ mempelai melihat Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangannya seperti ini. Kayak seperti menyambut mempelai. Nah, terus mempelai berpelukan, Bapak Ibu, dan mempelai bertanya. Sekali di situ, mempelai katakan ini Tuhan Yesus yang benar-benar adalah Mesias. Karena dia di dalam dimensi cahaya yang luar biasa. Nah, Mesias palsu ini di luar, Bapak Ibu. Dia berdirinya di luar. Tetapi ekornya itu ada ular, ada belut. Nah, mempelai tanya seperti ini. Tuhan Yesus, Tuhan, apakah engkau? Sebelumnya mempelai sapa bagian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kekasih jiwaku, cinta sejatiku. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, ya mempelaiku, ada apa? Nah, ini di alam roh, Bapak Ibu. Dia pakai jubah putih, rambut yang gini, muka kayak Indo-Indo begitu, Bapak Ibu. Ganteng ya, Bapak Ibu. Mempelai peluk. Nah, itu rohnya Tuhan Yesus. Terus rambutnya kayak agak-agak coklat gitu. Pokoknya kayak Indo-Indo deh dia. Itu rohnya Tuhan Yesus itu gitu, kayak Indo-Indo gitu. Itu roh. Beda Bapak Ibu dengan casing manusia nyata ini casing. Nah, mempelai kan cross check kembali. Itu kejadiannya tadi malam. Pengecekannya itu dari beberapa hari, tetapi mempelai baru bertemu tadi malam. Ya, karena mempelai itu banyak hal ya, di kocok-kocok gitu, maksudnya dikasih bingung begitu di alam roh itu, seperti dibingungkan gitu. Nah, terus mempelai ini tanya seperti ini, Tuhan Yesus, engkaukah ini Tuhan? Iya, ini aku. Casingmu, tubuhmu di dunia siapa? Dengan kerendahan hati, saya bertanya. Karena saya bingung. Bayangkan Bapak Ibu, itu sudah lulus proses ujian, ada lagi ujian yang selanjutnya. Roh Cakrawala ini menguji Bapak Ibu. Casing tubuhmu Tuhan di dunia ini siapa? Saya bertanya. Di Aditya Nugrahanto. Itulah aku, kata roh Tuhan Yesus. Aku mengatakan, mengapa roh yang di Cakrawala itu membuat aku bingung. Memang dia roh yang kuat, tetapi dia adalah roh penguji. Dan dia juga sangat mencintai dan menyukai dirimu, karena engkau menjadi perebutan di sini. Dan cinta sejatimu itu adalah roh Yesus Kristus. Cinta sejatimu itu adalah Yesus Kristus. Seperti itu, bukan roh yang di Cakrawala. Karena roh yang di Cakrawala ini juga sudah menyamar menjadi seorang pemuda. Dia ganteng dan tampan Bapak Ibu. Hanya mempelai saja yang tahu dan Tuhan Yesus Kristus yang tahu. Ya, seperti itu. Ini pembicaraan alam roh, dunia logik tidak akan mengerti dan memahami. Karena ini pembicaraan manusia-manusia roh. Manusia-manusia logik tidak akan tembus. Tidak akan tembus kalau mereka tidak masuk di dalam dimensi dan roh kebenaran. Mereka hanya bisa berkata, penyesat. Sementara diri mereka yang sudah disesatkan dan tersesat. Sehingga buta tuli dan telanjang tidak tahu jalan, di mana jalan terang, di mana jalan kegelapan. Tidak tahu membedakan
antara tangan kiri dan tangan kanan. Tidak tahu membedakan antara api dan air. Seperti itu. Banyak manusia yang buta. Nah, jadi seperti itu yang mempelai ingin saksikan pada saat ini. Makanya mungkin pada saat ini dia juga tidak ikut live Bapak Ibu, karena dia bergumul bagaimana bisa. Padahal mereka berteman, Bapak Ibu, sama-sama dari alam roh. Tetapi karena di sana mempelai ini jadi perebutan Bapak Ibu, karena roh mempelai ini sangat cantik dan mempesona. Tim pemuji pengganti Lucifer yang kosong secara dunia malaikat diganti pujian penyembahan dari manusia, dan terpilihlah mempelai yang sedang berbicara ini yang menggantikan posisinya Lucifer. Bukan main, dahsyat luar biasa cantiknya mempelai kami ini sehingga menjadi perebutan. Seperti itu. Apa yang membuat kami tertarik? Hatinya. Hatinya yang sangat cantik. Dan orangnya sangat polos. Kami yang berbicara ini tidak neko-neko, tidak mencari keuntungan dari orang lain. Dia melayani nama kami dengan tulus, dengan ikhlas. Dan dia mengasihi sesamanya manusia tanpa pamrih. Dia lebih banyak memberi kepada orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Sehingga bersinar-sinarlah dia sangat indah. Masih memakai tubuh, darah dan daging, tetapi cahaya kemuliaan yang terpancar dari hatinya sudah bisa kalian lihat di kamera. Orang-orang Rogo Sukmo melihatnya sangat bercahaya dan tidak berjalan di atas tanah, melainkan terbang. Karena Rogo Sukmo melihat roh, bukan casing. Mereka tahu siapa yang ada di dalam tubuh mempelai kami ini. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah berubah menjadi anak-anak hantu, buta tuli telanjang, angkuhnya minta ampun, siap menghina-hina pekerjaan Tuhan, siap menghina-hina Roh Kudus, terlalu lancang dan terlalu berani menghina-hina pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Sadarlah kalian. Kalian saling mengajak sesama kalian untuk mengajak, jangan nonton, Ibu Fe itu menyesatkan. Karena kebenaran itu tertutup di mata dunia. Tuhan Yesus saja 2000 tahun yang lalu pelayanan. Ini Tuhan Yesus loh. Mereka bilang pakai kuasa setan, Beelzebul. Apalagi saya hambanya keset. Mau dibilang kuasa setan kek, kuasa apa kek, terserah. Tapi lihat kalau kalian pindah alam rib, ina ilahi rojuun. Nanti kami hantam pakai cambukan besi. Cambukan besi alam roh itu Bapak Ibu sangat panas. Api. Baru kalian bataria di sini. Di sini tidak ada pertolongan. Mau orang kaya, mau orang susah, semua sama. Pemberontak, lancang, tidak tahu diri, kurang ajarnya minta ampun, angkuhnya minta ampun, siap dicambuk itu namanya. Siap menerima cambukan. Cambukan api namanya ya. Satu kali cambuk bataria, jiwa, roh, dan tubuh Anda itu sakit Bapak Ibu. Bataria ya, sampai di tulang-tulang. Itu cambukan roh Bapak Ibu. Belum lagi kalian dipanggang di api. Nah jadi sebagai manusia ini jangan sok-sokan. Jangan deh. Bertobat saja. Ambil langkah yang tepat itu bertobat, merendahkan hati. Karena hukum sekarang ini adalah hukum main penalti Bapak Ibu. Hukum buang. Seperti yang terjadi di saat penyalipanku 2000 tahun yang lalu. Ketika seorang penjahat yang berada di sampingku berkata, Tuhan, ingatlah kepadaku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah kepadaku apabila engkau datang sebagai raja di atas segala raja. Apa itu artinya Bapak Ibu? Perkataan itu adalah perkataan seorang manusia yang memiliki kerendahan hati.
Tuhan Yesus berkata pada saat ini juga, engkau ada bersama-sama denganku di Taman Firdaus. Itu artinya hukum penalti yang berlaku saat ini. Hukum penalti, Bapak Ibu, Rohku yang berbicara. Anda mau tidak pakai hukum penalti seperti itu? Anda sudah penjahat, penyamun, pencuri, bezina, pemberontak, dan menghina-hina pekerjaanku di akhir zaman ini. Mau tidak pakai hukum penalti? Rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah juga semua apa yang ada padamu di hadapan Bapakku yang di surga ya. Manusia, mau angku apa kalian? Tersentuh sedikit, terluka. Betapa rapuhnya kalian. Betapa rapuh. Manusia itu sangat lemah dan rapuh. Untuk itu, kalian butuh pengampunan, pertolongan, anugerah daripada Bapakku di surga. Tetapi pintu anugerah sudah tertutup. Yang sekarang adalah hukum penalti. Ingat ini. Sekarang juga engkau ada bersama-sama denganku di Taman Firdausku. Mau terima tawaran ini? Ini tawaran yang sangat menarik dari dunia ilahi. Haleluya. Tidak mau terima, terserah diri Anda. Itu tergantung iman Anda dan kerendahan hati Anda sendiri. Jadi, Bapak Ibu, yang akan terjadi kita akan melihat, nonton di berita-berita nanti akan berlaku di dunia nyata bagi kita adalah tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Kita kembali ke zamannya Yoel. Dengarkanlah ini, hai para tua-tua. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pada zaman itu. Kembali lagi ke zaman kita ini. Kita mau tutup zaman. Haleluya, haleluya. Ini cahaya kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Beda kan? Ini cahaya lampu. Lampu. Mempelai bersentuhan dengan cahaya. Berkilau-kilauan bukan. Ini masih memakai darah dan daging. Nah, seperti ini beda. Cahaya kemuliaan Tuhan itu beda. Haleluya, haleluya. Ini walaupun kita diam Bapak Ibu, manusia roh kita ini kan muncul, keluar. Cahaya yang ada di sekeliling kita itu berubah. Terus benda-benda langit, matahari, bulan, bintang itu akan berubah di tangan kita. Lihat video-video mempelai. Apabila dia angkat tangan begini, matahari bisa berubah menjadi gelap. Bisa berubah menjadi pedang bermata dua, menembus barat ke timur, timur ke barat. Matahari bisa menjadi bola api yang sangat panas. Tuh perhatikan perubahan matahari, perubahan bintang di tangan mempelai, menjadi sebuah tongkat untuk memukul dunia pada malam hari. Nah, jadi mempelai ini walau dilihat di dunia tidur, karena sangat capek bertugas di alam roh, kami itu tidak tidur Bapak Ibu. Kami berkelana. Nah, di dunia yang gelap ini sambil mengukur kota-kota 4 persegi, 7 lintang timur, lintang selatan, lintang barat, ya. Hadiah apa ini yang mau dikasih di sini, di kota ini, di kota ini. Nah, gitu. Itu yang mempelai ingatkan, tiba-tiba so pindah alam. Nah, gempa, apa ya, apa-apa gitu-gitu itu hadiah Bapak Ibu, hadiah spesial dari Bapak Yahweh untuk kita ya, supaya kita sadar sebagai manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh angku-angku hati, tidak boleh sombong. Ya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Nah, ini saja Bapak Ibu. Ini kitab Yoel 1 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu baca sendiri ya di rumah ya firman Tuhan ini.
Mempelai mau ingin memuji Tuhan. Lebih baik mempelai memuji Tuhan daripada baca-baca murka Tuhan. Karena bukan mempelai yang akan terima murka Tuhan ini. Mempelai sebagai malaikat timbangan yang menimbang Bapak Ibu ya. Menimbang di setiap kota. Makanya mempelai sebelum timbangan itu Bapak Ibu, mempelai pegang. Mempelai sudah berseru di kota-kota itu, bertobat ya, bertobat. Bertobat. Kalau di kota itu muncul 4 binatang, 5 binatang, habislah kota itu binasa Bapak Ibu ya. Haleluya. Haleluya. Cuma kan manusia tanah, manusia angku ini tidak mengerti. Perkataan mempelai tidak mengerti ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Mempelai menyanyi dulu ya. Lebih baik mempelai berfellowship di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong di dalam waktu. Angkat tangan seperti ini Bapak Ibu, biar Tuhan turun tangan. Untuk itu mempelai katakan bertobat sungguh-sungguh, apalagi yang sudah penerima tanda Dajjal 66 itu. Supaya apa? Roh yang di cakrawala ini sangat tegas. Karena rohnya itu sebelum dunia dijadikan dia sudah ada Bapak Ibu. Melayang-layang di atas permukaan bumi. Dia sangat tegas. Dia katakan semua yang sudah pakai tanda 666 itu adalah pengikut setan. Tidak terkecuali. Jadi pribadi ini Bapak Ibu bercakap-cakap terus dengan Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di tangan Tuhan Yesus nasib Anda Bapak Ibu. Apakah ada pengampunan? Apakah ada pengurapan? Apakah ada penetralan darah? Tapi mempelai rasa cinta Tuhan itu luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Untuk apa dia tergantung salib 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib? Untuk apa wadahnya kepada manusia yang setia dan taat ini? Dia juga sudah memakai tanda 2 kali untuk apa? Mempelai bisa rasakan agar supaya dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan pada saat ini. Ketakutankah? Risaukah Anda? Menghadapi dunia ke depan dengan murka-murka Bapak Yahweh selama 5 bulan engkau akan hadapi. Betapa mengerikannya dunia pada waktu itu. Mempelai bisa merasakan Bapak Ibu. Karena Roh Kudus, Roh kebenaran itu ada pada saat ini melingkupi mempelai. Dengan kalian bisa melihat cahaya ini. Dia yang adalah sumber cahaya itu ada di mana? Di tempat kita. Ada di hati kita dan mempelai bisa merasakan. Apabila mempelai bersuara keras kepada kalian, janganlah kalian membenci saya sebagai mempelai. Karena itu adalah roh yang ada di cakrawala, sangat tegas hukumnya. Dia mengatakan semua yang sudah pakai tanda Dajjal 666 itu adalah pengikutnya setan. Tidak ada terkecuali siapapun dia. Mau apa profesinya, mau apa semua, tetap pengikut setan. Jadi, Bapak Ibu, Anda harus lari kemana sekarang? Jalan satu-satunya. Mempelai rasa. Jalan yang paling tepat, Anda menghampiri hadirat Tuhan Yesus Kristus. Jalan pengampunan, di sana ada belas kasihan dan cinta Tuhan untuk Anda. Karena untuk apa wadah yang dia pakai ini, yang taat dan setia ini, sudah juga pakai tanda 2 kali. Dan mempelai tanya, kenapa?
Apakah dia bisa berubah menjadi zombie? Tentu tidak, karena dia bisa menetralkan dirinya sendiri. Apakah anak-anak Tuhan bisa dinetralkan darahnya ketika pada waktu itu perubahan terjadi? Bisa, asal mereka bertobat sungguh-sungguh dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Bisa Bapak Ibu, ada pengampunan. Sekiranya ada pengampunan, tetapi mereka harus menerima cawan. Cawan murka Tuhan itu adalah dengan berbagai macam penyakit yang timbul di tubuh mereka. Mereka harus menanggungnya perorangan diri sendiri, karena sel darah mereka, DNA ilah itu sudah diputus habis, hilang koneksi dengan Tuhan. Harus ada pemulihan Bapak Ibu, harus ada restorasi, pemulihan yang besar-besaran terjadi. Sujud, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kunci kamar, bukan untuk diperlihatkan di halayak umum kalian bertobat, tetapi kunci kamar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itu satu-satunya cara. Satu-satunya cara. Dan mempelai bertanya seperti ini, kenapa? Ada apa dengan ini semuanya? Yang bisa membingungkan logika saya sebagai manusia. Tetapi karena saya manusia roh, setengah manusia roh, setengah manusia logik. Manusia logik itu apa? Manusia daging Bapak Ibu, kedagingan. Ada setengah manusia roh, setengah manusia logik. Ada apa dengan semuanya ini? Mengapa dia pakai tanda itu di wadah itu, sedangkan tanda itu sangat dibenci oleh firman yang hidup, Yesus Kristus itu sendiri? Adakah pertentangan hukum? Dan roh itu menjawab seperti ini, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu jawaban mempelai dapatkan. Dan pertanyaan kembali mempelai di alam roh, mengapa demikian? Itu untuk menguji hati mempelai. Apakah jikalau wadah Yesus Kristus itu sudah pakai tanda 66 itu, apakah mempelai masih bisa menerima ujian hati? Apakah mempelai ini memiliki keangkuhan rohani, tidak bisa menerima wadah roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah pakai tanda 666 itu, dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia bermiliar-miliar yang sudah memakai tanda itu? Mempelai katakan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Mempelai angkat tangan seperti ini. Saya tidak mampu mencerna semua apapun yang Bapak Yahweh lakukan di muka bumi ini. Dan saya berfellowship, bernyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi Tuhan itu melihat adakah kerendahan hati di hatinya mempelai ini. Mempelai katakan, saya juga manusia berdosa Tuhan, dan saya mencium kaki Tuhan yang berlubang paku itu di alam roh. Dan saya katakan, saya duduk saja di kaki-Mu setiap hari, setiap saat. Saya sudah sangat bahagia dan bersuka cita. Jangan tinggalkan saya Tuhan. Genggam erat hati saya, genggam erat tangan saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itulah bentuk kerendahan hati mempelai kami ini. Sehingga terpilihlah dia di antara 50 mempelai yang ada, yang mengikuti penyeleksian di alam roh. Kami sangat menginginkan hati mempelai sampai pada saat ini.
Karena dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ini bukan dia yang menangis, tetapi kami yang menangis. Karena kami hanya memakai wadahnya untuk kami berbicara dengan kalian umat manusia. Seperti itulah hati mempelai kami, yang penuh dengan cinta dan belas kasihan dan kerendahan hati ada padanya. Tidak ada duanya hati seperti itu yang ada di muka bumi ini. Roh berbicara. Mari, mari, mari kepadaku yang lemah letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi seperti itu pemberitahuan daripada kami. Rahasia alam roh ini sangat besar. Dan ketika suara kami akan diam, kalian tidak akan pernah melihat mempelai kami ini akan bicara. Tetapi yang akan muncul adalah aku sendiri yang akan berbicara melalui media nanti pada waktu Bapak Yahweh berkehendak. Dan aku sudah tampil dan aku sudah bersaksi 2 kali. Tetapi dunia banyak yang menolak aku dan tidak mempercayai aku. Itu pilihan di tangan manusia, bukan di tangan aku. Aku hanyalah menyamar sebagai manusia yang sederhana, miskin, dan susah. Dan begitu mempelai aku ini sangat mencintai aku. Dia mengurus aku dengan baik. Sehingga tubuh jasmani aku, dulu yang kering, dulu yang kurus, menjadi gemuk dalam seketika. Begitu cintanya mempelai kepada aku, Rohku Yesus Kristus di dalam wadah Aditya Nugrahanto, yang pada saat ini aku memakai dirinya, tubuhnya berumur 33 tahun, berjenggot seperti aku. Dan kalian akan melihat jenggot yang dia miliki seperti aku. Ada tanda-tanda melingkar-melingkar di jenggot, tidak seperti jenggot manusia pada umumnya. Ada tanda khusus. Seperti itu. Begitu sayangnya dan cintanya mempelai kepada aku. Dan aku tidak akan melepaskan dia daripada tanganku. Aku akan melihat dia dan menjaga dia sampai akhir hayat hidupku. Aku tidak akan memilih mempelai yang lain, tetapi hanya dialah yang mempelai yang sangat aku cintai. Bukan aku membeda-bedakan cintaku, tetapi ada mempelai yang cinta khususku hanya kepada dia. Dan sementara ini dia sedang mengandung dari benih ilahi, firman ilahi itu sendiri. Itulah mempelai kami yang sangat indah, elok, cantik, mempesona di hati kami. Dan menjadi perebutan bukan hanya antara aku dan roh yang di cakrawala, tetapi malaikat-malaikatku pun ingin memilikinya. Makanya aku menguncinya di room khusus yang sangat istimewa. Jadi seperti itu kesaksian roh yang berbicara pada saat ini, yang hanya memakai tubuh casing Faye Hamdani pada saat ini. Haleluya, 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 amin.
Jan Christian, Shalom mempelai Bapa Yahweh yang cantik, mempesona di hati Bapa Yahweh. Mempelai akan menyanyikan satu pujian pada saat ini ya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Shalom, janji-Mu tak pernah terlambat menolong hidupku. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dunia akan diliputi dengan belalang-belalang yang akan menyerang tanaman, padi, semua tanaman, makanan. Kita akan melihat fenomena ini akan menjadi besar di depan mata kita. Jadi belalang-belalang akan memakan habis, semua tidak akan memanen, dan harga makanan akan semakin mahal, melonjak naik, dan semuanya. Jadi selagi kita masih bisa makan enak, silakan menikmati makanan enak, hidup enak. Silakan menikmati, syukurilah apa yang ada di depan mata kita, dan kita siap-siap di masa yang kelaparan. Siap-siap menampung. Itu terjadi di kota-kota. Mudah-mudahan kota kita tidak terjadi seperti itu. Untuk itu kita angkat tangan, kita berdoa, kita berfellowship, kita menaikkan pujian dari hati kita, kita berpuasa, kita sujud menyembah di hadirat Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ini Yoel yang kedua, endingnya tiuplah sangkakala di Sion, tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat.
Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Kelam kabut itu hari itu terjadi. Matahari bagaikan gulungan rambut, menjadi tidak bersinar lagi. Kegelapan dunia menutupi dunia. Hari kegelapan itu terjadi. Disitulah ada rata tangis, kelaparan, virus berjalan terus. Oh haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dan kita anak-anak yang terang bercahaya, kita akan berjalan di antara beribu-ribu mayat. Biar 10.000 reba di samping kiri kananku, 20.000, 10 juta reba di samping kiri kananku, aku akan tetap memandang dia. Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwaku. Imanku berkata demikian, jangan takut. Jangan kamu takut, hai seluruhnya. Dia ada di hati, dia ada di iman. Jangan kamu gentar menghadapi dunia. Dia ada beserta kita. Dia ada bersama kita. Jadi kita akan berjalan dengan gagah perkasa, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa intimidasi, tanpa ada rasa tekanan, karena kita sudah berada di luar frekuensinya 666. Jadi kita tidak ada rasa dengki, iri hati, dendam, apalagi menyimpan rasa sakit hati di antara roh 66 dan 77. Kita sudah keluar jalur daripada jalur 66. Kita sudah keluar Bapak Ibu, jauh, sangat jauh mempelai ini keluar, dan mempelai kembali lagi masuk di lorong yang gelap itu, ya, dengan live ya, yang tiga kali sebelum 2 kali ini di Facebook. Jadi live terakhir di YouTube itu masuk di lorong yang gelap. Turun kembali dunia 66 dipenuhi dengan ular dan naga-naga. Halo shalom, Bucan Selin shalom, Elohim Cece shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bucan Rosalinda Raizal shalom, haleluya, amin. Ya, si cantik Yuandira shalom, Tuhan memberkati. Nah, jadi Bapak Ibu, terjadi lagi ya dalam perjanjian lama, kitab Yoel ini dia sudah ungkapkan, dan pengulangan, hanya zaman ini pengulangan Bapak Ibu, pengulangan demi pengulangan ya, ingatin. Sekarang ini kita pengulangan zamannya Nuh. Jadi memang hanya sedikit yang tersaring, hanya sedikit yang tersisa, yang betul-betul DNA ilahi, DNA murni. Tetapi ada kasih, kemurahan Tuhan, ada cinta Tuhan yang begitu luar biasa kepada mereka yang sudah pakai tanda 666 itu. Mengapa dia juga pakai tanda itu di tubuhnya? Ya, entah dia sadari atau tidak, itu urusannya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Ada rencana yang luar biasa, yang tidak terselami oleh logika, tetapi mempelai bisa memahami dan bisa melihat dan bertanya langsung Bapak Ibu, sampai mempelai menemukan jawaban seperti tadi itu. Jikalau aku tidak pakai tanda, bagaimana bisa aku menyelamatkan mereka yang pakai tanda? Jikalau aku tidak pakai tanda, bagaimana bisa aku merasakan hal yang menyakitkan yang manusia rasakan? Jadi seperti itu. 2000 tahun yang lalu aku saja bukan seorang penjahat dijadikan penjahat. Sekarang aku menyamar, aku seperti setan, pakai tanda setan itu untuk menyamar, mengelabui manusia. Hanya manusia-manusia yang rendah hatilah yang bisa menerima keadaanku, keberadaanku dan wadahku. Hanya mereka yang rendah hati Bapak Ibu.
Itu ujian Bapak Ibu. Makanya DNA ilahi ini banyak juga yang angkuh. Jangan salah, kita disaring terus Bapak Ibu ya. DNA ilahi yang angkuh hati tidak akan bisa menerima wadah Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto. Disinilah kita akan terkecoh Bapak Ibu. Tersaring lagi sekali lagi Bapak Ibu ya. Baik itu di grup pasukan 77, belum semuanya murni Bapak Ibu. Tersaring lagi. Ya, makanya mempelai tidak ada buat grup, tidak ada buat apa. No. Karena banyak pengkhianat. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak pengkhianat. Jalan sangat licin Bapak Ibu. Dikhianati itu sangat sakit bukan? Sakit. Apalagi dikhianati dengan ciuman, kecupan yang sangat manis. Manis di bibir, lembutan kata, malah kau tuduh aku yang... Sambung aja tuh lagu Bapak Ibu. Seperti itu yang terjadi. Pengkhianatan dengan satu kecupan itu sangat sadis. Jadi seperti itu ya. Jadi mempelai tidak pernah ada grup lagi sekarang. Belum mempelai buka WhatsApp untuk umum. Jikalau mempelai sudah buka WhatsApp untuk umum, berarti mempelai siap untuk diundang-undang di channel yang lain. Tapi sekarang belum. Untuk waktu Bapak Yahweh saja. Kalau Bapak Yahweh suruh, taruh nomor WhatsApp khusus untuk diundang-undang di channel lain untuk bersaksi, baru mempelai akan taruh. Kalau belum waktu Bapak Yahweh, belum sayang. Ya, itu semuanya atas perintah Bapak Yahweh. Karena mempelai adalah mempelai yang setia dan taat. Tulus mengikuti perintah Bapak Yahweh. Apa yang Bapak Yahweh katakan, itu yang mempelai lakukan. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim, ini sudah jam 9, mempelai mau makan dulu ya. Jadi mempelai tutup pada saat ini. Ya, jangan kaget kita akan melihat fenomena di depan mata kita. Ini jalannya bulan, tidak sampai tahun. Belalang-belalang kupu-kupu. Kita akan menjumpai belalang kupu-kupu yang akan keluar berjuta-juta-juta untuk menyerang tanaman-tanaman di sekeliling kita. Jadi petani-petani akan meratap. Tetap kuat ya para petani, kalian adalah pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang makanan. Jangan pakai yang macam-macam para petani, pakai racun-racun GMO, jangan. Mempelai sudah melihat tanaman-tanaman sangat aneh sekarang ya. Jagung yang biasanya tumbuh tinggi, dia baru berbuah, sekarang baru 1 bulan 2 bulan ditanam sudah berbuah Bapak Ibu. Aneh bukan? Aneh sayang. Petani adalah pejuang pangan kita. Kita berterima kasih, tanpa petani kita tidak bisa makan Bapak Ibu ya. Mereka adalah pejuang. Mereka biar panas, terik matahari, mereka menanam padi. Untuk itu hargailah beras, hargailah nasi, jangan dibuang-buang. Untuk itu mempelai piara bebek, piara ayam, banyak mempelai ayam. Bebek tiap hari bertelur terus. Ya karena nasi-nasi dari sisa-sisa itu yang menempel-menempel di rice cooker, mempelai rendam, kasih makan ayam dengan bebek, akhirnya mempelai panen telur tiap hari. Ya kalau telur ayam digerami, jadilah ayam. 1 kali menetas 9 ekor. Nah jadi itu kan tidak beli ayam kampung. Sudah ada ayam kampung yang dipelihara Bapak Ibu. Tidak ada uang, makan enak, tetap makan enak. Ada piara ayam. Nah ayamnya tinggal dipotong. Mempelai juga tanam ubi, tanam sayur gedi, tanam rica, tanam tomat. Semuanya sudah berbuah Bapak Ibu ya. Sudah berbuah semuanya, tomat yang besar-besar. Mempelai cuma tanam saja itu tomat. Tomat setengah dipakai, setengah DP biji mempelai tanam. Berbuah sekarang Bapak Ibu. Sudah berbuah besar-besar. Cuma belum merah buahnya, masih hijau. Banyak sekali buahnya. Sayur-sayuran mempelai tanam. Kelor semuanya. Nah jadi seperti itu. Jadi pada saat kita masa kegelapan, tidak ada uang, kita tinggal PT-PT. Semuanya bumbu-bumbu, kunyit, jahe, rempah-rempah, serai, semuanya ya.
Jadi mempelai itu melalang buana dari alam roh ke alam dunia nyata, dari roh 77 ke 66. Karena mempelai dua kaki, satu kaki berdiri di laut, satu kaki berdiri di darat. Nah, bolak-balik mempelai. Mempelai lihat anak seperti itu. Nanti pulang lagi kalau terlalu capek, diajak jalan-jalan lagi sama pangeran ilahi. Seperti itu mempelai bergerak di dua alam roh. Ada kekasih alam rohnya mempelai, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ada kekasihnya di dunia nyata, yaitu suaminya mempelai ya. Jadi seperti itu. Hanya begitu saja, mempelai di dua alam. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah terus kita, berdoalah terus kita. Yang masih memakai DNA ilahi, jangan pernah kita angkuh, sombong, apalagi merendahkan orang lain. Jangan, kita akan jatuh. Ini ujian Bapak Ibu. Bisakah kita menerima mereka yang sudah pakai tanda 66 itu, untuk kita cintai, kita kasihi, kita sayangi, walaupun mereka sudah menghina-hina kita, memfitnah kita, mencaci maki kita, karena roh mereka itu tidak stabil. Emosi mereka itu tidak stabil. Harap maklum, karena cairan Lucifera itu membuat mereka tidak stabil. Bapak Ibu, kadang marah-marah, tidak stabil. Kadang gak ada apa-apa, tiba-tiba emosian, kemasukan setan. Karena apa? Sudah pakai cairan Lucifera. Jadi tetaplah kita mengasihi mereka. Kita mencintai mereka dengan kasih Kristus, cinta Kristus yang ada di hati kita. Bukankah kita beda? Kita anak-anak terang. Kita bukan diajari untuk membenci, tetapi untuk mengasihi. Di hati kita ada cinta. Kita bukan diajari untuk meremehkan orang lain. Kita diajari Tuhan untuk menolong orang lain. Yang lemah kita kuatkan dengan kata-kata. Yang butuh bantuan kita bantu mereka semampu kita. Seperti itu ajaran kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan bangsa. Itulah kasih yang tulus, yang murni. Dan tanpa meminta balasan. Biarlah Bapa Yahweh akan membalas seluruh kebaikan hati kita. Kita berbuat baik pun orang hina. Kita berbuat baik pun orang fitnah. Apalagi kita berbuat jahat Bapak Ibu. Jangan ada kejahatan. Orang boleh mensolimi kita. Orang boleh menjahati kita. Tetapi kita jangan. Jangan sekali-sekali kita mensolimi orang Bapak Ibu. Ini pengajaran mempelai. Jangan sekali-sekali kita mengutuk orang. Orang itu begitu jahatnya dengan kita. Memperlakukan kita seperti binatang sekalipun. Mencabik-cabik tubuh kita. Mensolimi anak kita. Menyiksa anak kita. Jangan kita balas kejahatan dia dengan kejahatan. Kita doakan orang itu supaya bertobat. Supaya dia boleh bersama-sama dengan kita di kerajaan surganya yang kekal. Dan biarlah pembalasan itu datangnya dari Bapa Yahweh. Bukan kita. Itu pengajaran mempelai di level yang tertinggi. Di level yang tertinggi adalah pengajaran cinta dan kasih sayang. Love. Kalau pengajaran cinta dan kasih sayang itu tidak ada dendam Bapak Ibu. Walaupun kita dibunuh. Mempelai saja dibunuh berkali-kali. Mempelai curahkan pengampunan. Mulai dari dukun, pemerkosa-pemerkosa, pemfitnah mempelai, ancaman dunia online, dunia nyata. Ampunilah mereka. 70 kali 7 kali 7 tanpa batas. Dan jangan pernah mengutuki. Itulah pengampunan yang sempurna daripada Tuhan. Kasih Tuhan, hati Tuhan harus tercermin di dalam karakter setiap anak-anak Tuhan. Di dalam hati kita. Dan bukan hanya teori. Kalau berteori gampang. Tetapi coba Anda terjun di praktek. Nyawa Anda ditarik orang. Ditarik manusia yang tidak beradab.
yang dipakai setan, adakah pengampunan yang Anda berikan kepada mereka? Atau Anda isi mereka di penjara? Ini pertanyaan sebagai logik dalam dunia kemanusiaan. Ada hukum manusia, ada hukum ilahi. Mana yang Anda pilih? Anda memakai hukum ilahi yang akan menghukum orang-orang jahat itu jikalau mereka tidak bertobat, atau Anda memakai hukum dunia yang setimpal membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau mempelai memilih hukum ilahi, kalau hukum ilahi itu tegurannya berasa sampai di tulang-tulang, Bapak Ibu. Jikalau mereka tidak bertobat, binasa, neraka tempatnya. Seperti itu. Untuk itu lepaskan pengampunan kepada mereka. Dan lihatlah kuasa Tuhan. Cinta Tuhan, tangan Tuhan terulur bagi kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dari dulu sampai sekarang, mempelai tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan Bapak Ibu. Orang yang mensolimi mempelai, memperlakukan mempelai dengan tidak adilnya, memperlakukan mempelai seperti binatang, dan mensolimi mempelai, semua banyak sekali Bapak Ibu. Orang memperlakukan mempelai seperti binatang. Mempelai katakan, biarlah mata Tuhan, tangan Tuhan, hati Tuhan, kasih Tuhan yang akan melihat semuanya ini. Saya hanyalah manusia berdosa, lemah, terhina, dan tersolimi. Seperti itu ya. Itu pengajaran cinta kasih di level yang luar biasa, bukan di level yang biasa, Bapak Ibu. Jadi, jangan mengajari saya tentang bahasa cinta, dan jangan pula mengajari kepada saya apa artinya pengampunan. Jikalau Anda diri Anda sendiri belum mempraktekannya itu di dalam hidup Anda. Adakah orang yang telah mengambil nyawamu, engkau memberikan pengampunan? Bapa, kasihanilah dia. Orang yang mengambil hartamu, uangmu dengan semena-mena, Bapa, kasihanilah dia. Ampunilah dosanya. Orang yang mengambil nyawa, uang, orang yang memperalat, orang yang memperlakukanmu semena-mena seperti binatang, adakah engkau mengatakan, Bapa, kasihanilah dia? Itulah hati yang paling indah. Hati yang paling indah di mata kami. Benar-benar hati yang terekselen. Dan hati itu sudah teruji. Dan muncullah sebagai wanita yang paling berbahagia di muka bumi ini. Memiliki hati terekselen. Sampai ketemu, sampai jumpa kita di waktu dan di lain kesempatan. Kiranya damai sejahtera dariku mengalir di hati kalian. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Jangan pernah takut, aku beserta dengan kalian. Kata Rohku, Alfa dan Omega, Jesus Christ, sangat mengasihi dan mencintai kalian. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyangkal namaku. Bayarlah iman kalian dengan harga mati kalian. Pengikut-pengikutku yang setia, aku akan menyambut kalian di surgaku yang kekal. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Damai sejahtera di bumi dan di surga. Damai sejahtera di bumi dan di hati kalian. Damai sejahtera